Hai, welcome back to my YouTube channel Graveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih sharing-sharing santai lagi tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan emosi. Sebelum gue kasih tahu apa, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, untuk kali ini gue bakalan ngebahas tentang masalah cemas, gugup, grogi. Oke. Yang namanya manusia itu pasti pernah mengalami rasa cemas, rasa gugup, rasa grogi. Oke, dari rasa cemas, rasa gugup, rasa grogi itu, jika kita mengalami pengalaman yang buruk, setelah kita mengalami rasa cemas, kita mengalami pengalaman yang buruk, maka akan rasa cemas atau grogi itu akan berubah menjadi rasa trauma. Misal, awalnya kita itu cemas untuk berbicara di depan umum. Pada saat berbicara di depan umum, lalu ada yang mungkin menertawakan kita. Jadi awalnya kita punya rasa cemas, rasa gugup, karena awalnya kan kita punya rasa cemas, rasa gugup. Terus pada saat kita berbicara di depan umum, ternyata ada juga yang menertawakan kita. Jadi kita mempunyai pengalaman buruk. Setelah mempunyai rasa cemas, kita mempunyai pengalaman buruk, maka rasa cemas itu akan berubah bentuk dengan yang namanya trauma. Kita menjadi trauma untuk berbicara di depan umum. Oke, jadi kita menjadi fobia atau takut lah terhadap sesuatu. Dalam konteks ini mungkin yang gue contohin di sini adalah berbicara di depan umum. Nah, kalau misalnya rasa cemas, rasa gugup, rasa grogi ini tidak kita tanggulangi dari awal sebelum kita berubah menjadi trauma, akibatnya itu akan benar-benar fatal. Kalau kita sudah menjadi fobia, akan lebih sulit lagi untuk diatasi. Gitu. Jadi gimana sih caranya? Misalnya ini gue bakalan percepat aja ya, biar gak terlalu lama itu durasinya. Gimana sih caranya kita untuk mengatasi rasa cemas, rasa gugup, dan rasa fobia itu? Misal, oke, kita balik lagi ke awal. Kita punya rasa cemas, rasa gugupnya itu dalam hal berbicara di depan umum. Jadi cara mengatasinya supaya kita tidak cemas atau tidak gugup lagi, pertama kita harus latihan dong, sudah jelas berbicara di depan umumnya. Yang kedua adalah jelaslah kita harus latihan dulu berbicara di depan umumnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan sebelum berbicara di depan umum itu. Misalnya kita mengasosiasikan, kalau gua pas di pertemuan sebelum gua berbicara di depan umum, gua akan ketemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan orang, atau misalnya, gua bisa melihat pasangan kita, atau kita bisa makan enak. Jadi pikirkan hal-hal yang menyenangkan supaya pikiran kita menjadi rileks. Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menghadapi rasa cemas, rasa gugup itu. Gak boleh dihindari. Kita misalnya, gue takut berbicara di depan umum, gitu. Ya udah, artinya kita harus mencoba berbicara lagi di depan umum. Kita harus menghadapi rasa takut itu dengan catatan kita harus latihan dulu. Kalau misalnya kita tidak latihan, justru langsung aja kita berbicara di depan umum, akibatnya itu akan sangat fatal. Jadi kita jangan langsung memaksakan diri kita untuk, udah gue langsung berbicara di depan umum, nggak boleh. Harus ada latihannya dulu, ada step by stepnya. Sama kalau misalnya kita dulu pernah digigit anjing misalnya ya. Kalau kita pernah trauma, pernah digigit anjing, sehingga menyebabkan pada saat sekali ini kita ngelihat anjing, kita menjadi langsung menghindar lagi. Kita baru ngelihat anjing dari jauh aja, kita langsung gemetarnya itu benar-benar parah. Kenapa? Karena setiap kali kita ngelihat anjing dari jauh aja, kita udah langsung ngehindar. Semakin kita hindari, rasa trauma itu akan semakin membesar traumanya. Jadi kita harus hadapi. Kalau misalnya kita takut sama anjing gitu, kita misalnya awalnya ngelihat foto anjing dulu,
kita melihat foto anjing dulu di internet. Beres dari ngelihat foto anjing, misalnya kita ngelihat video-videonya atau virtual reality-nya di YouTube tentang anjing. Beres itu, kalau misalnya kita udah ngerasa nyaman melihat video-video dengan anjing, misalnya kita bisa meminta teman kita, yuk kita jalan-jalan ke tempat yang ada anjingnya, tapi si anjingnya tuh masih dikandangin gitu. Kita cuma lewat aja di depan si anjingnya gitu, dengan catatan si anjingnya itu pakai kandang gitu. Kalau misalnya kita udah rileks, lama-kelamaan sedikit demi sedikit kita itu menjadi tidak takut lagi dengan anjing. Oke, sama misalnya kalau kayak cewek sih biasanya agak-agak geli gitu ya ngelihat ulet gitu. Gimana caranya? Ngelihat foto dulu, foto uletnya, video uletnya. Setelah itu mungkin kita ngelihat langsung uletnya secara langsung ya, ngelihat ulet, dilihat, akhirnya kita bisa juga. Jadi saran yang kedua adalah kita harus menghadapi rasa trauma itu. Rasa trauma tidak boleh dihindari, tapi harus kita hadapi dengan cara step by step. Oke, jangan langsung dihadapi gitu. Ada latihan-latihannya, dilihat dulu fotonya, dilihat videonya. Ya, dari jauh dulu, setelah kita nyaman baru kita benar-benar menghadapi ketakutan itu atau rasa cemas, gugup, segala macamnya. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, setelah kita nyaman sudah bisa berdamai dengan rasa trauma kita juga harus melakukan relaksasi. Atau misalnya latihan peregangan lah, yoga lah, pelemasan otot, meditasi, segala macam. Kenapa harus melakukan itu? Karena pada saat awal-awal kita sudah bisa berdamai dengan rasa trauma kita, pasti akan ada saat-saat trauma itu muncul kembali. Kita sudah terbiasa berbicara di depan umum, tapi akan ada juga saat-saat timbul lagi rasa cemas untuk berbicara di depan umum itu. Atau ada pada saat biasanya gue udah normal ketemu dengan anjing gitu ya, gue udah gak trauma lagi ketemu dengan anjing, itu anjing kecil, sekalinya datang anjing yang gede itu, kita itu jadi bener-bener trauma itu datang lagi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa meminimalisir rasa gugup yang datang kembali pasca trauma? Dengan cara apa? Relaksasi. Dengan cara kita sering meditasi, yoga, dan juga kita melakukan pernapasan. Supaya apa? Kita rileks, otot-otot kita rileks, dan juga pikiran kita rileks. Oke? Jadi gue ulangi kembali, oke? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami cemas, gugup, trauma, segala macam? Yang pertama adalah kita harus membayangkan hal-hal yang menyenangkan sebelum menghadapi si traumanya itu. Oke, sebelum kita berbicara di depan umum ya kita memikirkan dulu, oh nanti di depan di aula untuk kita berbicara di depan umum teh gue bakalan ketemu dengan siapa atau makan yang enak segala macam. Berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua adalah belajar untuk menghadapi rasa trauma itu dengan tahapan-tahapan yang tadi udah gue ajarin ya. Setelah itu kita jangan lupa untuk selalu melakukan relaksasi atau olah pernapasan pada saat rasa cemas itu muncul kembali. Oke, mungkin segini aja sharing-sharing santai gue kali ini. Jika kalian misalnya punya tips yang lainnya untuk menangani rasa trauma, rasa cemas, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, oke? Sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tahu pada saat gue mengupload video yang terbaru. And see you in the next video. Bye-bye.